Mari satu lagi itu dari sini lagi, mari. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan saya wabarakatuh. Agung, Mbak, dari Kartasura. Baik. Jadi gini, Mbak, perihal pertanian, saya memang nggak begitu banyak bertanya karena belum mulai. Dan niatnya nanti mulai dulu. Baru nanti bertanya ya. Baru bertanya. Karena belum ada gambaran pengalaman gitu. Rencananya gitu. Jadi mau mencoba dari kecil dulu, jadi biar nggak begitu banyak mengalami kesalahan. Tapi yang ingin saya tanyakan gini, Bapak, saya itu di rumah ada limbah ampas kelapa sama limbah sayur setiap hari itu. Karena saya jualan es dawet, limbah kelapa saya itu per hari kisaran 15 sampai 20 kilo. Wih, banyak ya. Kemudian limbah sayurnya juga, ibu mertua itu jualan sayur mentah itu 15 sampai 20 kilo juga, kisaran 2 keranjang sayur itu. Kalau yang selama ini sudah saya manfaatkan sayurnya, saya bikin kompos, cuma untuk limbah kelapanya ini masih terbuang sia-sia. Kalau seandainya ada bebek bisa jual enggak, Mas? Bisa, Pak. Oke. Gitu. Mentok bebek boleh. Oke, jadi rencananya bagaimana untuk memanfaatkan itu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kalau gini ini tuh bahagia saya jawabnya, Bapak Ibu. Karena belum mulai. Ayo kita hitung sama-sama. Punya ampas berapa? 15 sampai 20 kilo. 15. Sayur bisa lebih. Sayurnya punya berapa? Sama 15. Berarti kalau kita total ketemu berapa? 30. Ini ampas kelapa mengandung apa? Kalau sayurnya mengandung apa? Cuma hijauan ya. Hijauan. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau seandainya saya cuma punya 2 bahan, saya mau tidak tambah apa-apa. Saya cuma punya 2 bahan ini saja. Bagaimana caranya 2 bahan ini bisa dapat uang? Berarti kita harus cari ternak yang seandainya jual entok berlemak itu diprotes enggak ya? Enggak diprotes kan? Belilah entok, Mas. Entok, sudah. Nah, ayo berapa ekor? Ayo kita hitung. Nah, ayo kita hitung. Kalau bebek, Pak? Lebih bagus entok. Karena entok itu lebih ragus. Karena dikasih lemak dia lebih cepat gemuk. Bayangan saya tadi kayak kolam tadi, Pak, bebek. Loh, boleh entok bebek boleh. Bisa, Pak? Bisa. Tempat saya juga entok juga bebek. Nah, sekarang kita hitung sama-sama 30 kilo. Kalau entok dari kecil Bapak Ibu makannya memang sedikit. Betul kan? Tetapi tambah lama dia tambah banyak. Tapi kita ngitungnya, Pak, saya punya limbah setiap hari 30 kilo. Berarti kita estimasi tertingginya pakan yang kita butuhkan. 1 ekor entok atau bebek sehari itu butuh 1/4 kilo. 0,25. Berarti 1 kilo cuma diisi 4. Kalau punya 30 berarti bisa untuk berapa ekor? Sudah, ini paling bahagia saya begini. Kenapa? Ketika sudah punya 120 ekor, sudah sih, kita beli dulu boleh, kita buat dari induk boleh. Kalau seandainya saya mau buat untuk induk 120 ekor per bulan, oke ya? Betul lah per bulan. Sorry. Ini per hari ya? Oke, per hari 120 ekor. Ngeri loh, Mas, ya. 120 ekor per hari. Berarti kita ini kan peliharanya juga 120 ekor nih. Si umurnya ini umurnya berapa bulan kalau entok, Bapak Ibu? Masa 6 bulan, maksimal 3 bulan. Daging, kan daging aja ini. Ini tidak akan telur, soalnya isinya lemak, makannya lemak sama sayur tidak akan telur dia. Kalau mau telur harus dikasih jagung. Nah, karena dia 3 bulan Bapak Ibu, sekarang kita buat, saya kepengen produksi entok setiap 3 bulan 120 ekor. Berarti punya induk berapa? Tahu entok? Oke, entok pakai tradisional aja, Mas, yang iseng-iseng berhadiah ya. Telurnya anggap aja 12 atau 10 deh. Netasnya entok itu 30 hari, 28 hari. Anggap aja 30 hari sudah.
Berarti sama telur dia siklusnya berapa lama? Anggap aja 2 bulan. Supaya 2 bulan ini anggap aja 3 bulan bisa produksi 120 ekor. Kalau masih kecil-kecil ditambah beli jagung ikhlas ya. Jadi 1 bulan pertama tolong belikan jagung yang kelebihan. Ini kan kelebihan nanti kalau saya hitungkan. Berarti kalau ini 2 bulan butuh 120, sekali telur dia 10, anggap aja netes 8. Berarti 120 dibagi 8 butuh berapa? Berarti anggap aja punya induk 20. Sudah. Waktu sisa kecil dia kan makannya sisa, kasihkan ke induknya. Kan ini tadi ada cadangan toh? Oke. Berarti emasnya harus punya induk 20 plus 3 atau plus 4 deh paling aman untuk pejantannya. Nah ini sudah tidak beli bibit lagi. Sudah tidak beli meri lagi. Merinya sudah bahagia, punya sendiri semua. Karena apa Bapak Ibu? Dengan konsep ini ringan atau susah ini pekerjaannya? Kenapa kok ringan? Pakannya sudah ada. Jadi bebeknya ini cuma gara-gara saya punya pakan. Nah jadi saya pelihara induk dulu ini, iseng-iseng berhadiah setiap bulan panen 120 ekor. Itu makan itu terus nggak apa-apa Pak? Apa? Makan Enggak apa-apa Pak. Tenang saja, enggak apa-apa. Aman. tidak usah campur dedak atau apa? Enggak perlu. Ini karena itu saya carikan yang tidak perlu campur dedak. Kalau bebek saya masih campur dedak, tapi kalau entok tidak perlu campur dedak. Terus yang kedua, gara-gara punya makanan ini, kalau seandainya mau kolam nih, boleh. Kolamnya berarti berapa luas? 120 meter. Sudah iseng-iseng berhadiah punya kolam. Kalau ditanya orang kenapa kok buat kolam ada hitungannya 120 meter? Karena bebek saya 120 ekor. Nah ada sisa makan kasihkan ke ikan langsung, tidak ada sisa makan kasihkan bebeknya, ikan akan menunggu di bawahnya. Nunggu proses. Kalau airnya tidak bisa mengalir, kasih gurami. Sudah bisa. Ini Bapak Ibu, kalau gurami dikasih makan kelapa, rasanya gurih ikannya. Cuman jeleknya satu, perutnya besar. Karena dia mengandung lemak. Tapi kan tidak masalah, gurih juga toh. Tambah berat. Coba bayang. Nah terus Pak kalau begini ceritanya, like kan sudah. Ini kan karena dari kotoran bebek, lari ke cacing dan seterusnya. Iseng-iseng aja berhadiah. Nah kalau cara begini loh Bapak Ibu, saya itu cuma berharap seandainya ada peserta yang masih kosong terus punya limbah sendiri. Wah ini bahagianya minta ampun. Kemarin ada peserta dari Pangandaran. Setiap bulan, setiap hari bisa dapat itu 2000 kaleng gitu loh, limbah. Rumah makan. 2000 yang 20 kilo Bapak Ibu. Ngeri atau tidak itu? Wah saya pikir bahagia sekali itu, tinggal dijual Rp1.000 jadi pakan ayam kan sudah rebutan Bapak Ibu. Nah kayak gitu-gitu itu bahagia, kenapa? Tinggal nambah jalurnya ke bawah. Kalau begini bisa Mas kira-kira? Sudah mudah atau susah? Sudah Pak. Mudah. Beli 20 saja, nggak usah banyak-banyak, nggak usah tergesa-gesa ke sini. Nah nanti kalau seandainya belum sempat buat kolam, kotoran bebeknya yang diolah jadi kompos. Ini jadi kompos bisa. Tapi kan tidak menghasilkan. Tapi dari sini menghasilkan ke bebek atau ke entok, entoknya baru bisa ke kolam atau entoknya bisa ke kompos. Sehingga sistem itu bisa terjadi. Lebih pintar lagi karena mertuanya sudah jualan sayur, sayurnya buat sendiri. Mas tambah kaya. Oh rencananya sudah begitu. Bahaya ini. Bisa dipahami Bapak Ibu ya, ini konsep akhirnya semua sudah tahu kan, konsep itulah yang harus kita bangun supaya ketemu zero cost. Karena apa? Ini adalah wujud dari tanggung jawab. Usaha kecil ke besar. Dengan sendirinya ketika ini berputar, ini akan menjadi mata rantai yang sangat panjang. Nanti ujung-ujungnya pasti buka rumah makan. Mentok, sudah. Mentok berlemak.